Jadi Islam tidak pernah memberikan izin kita melakukan agresi. Perang di dalam Islam itu tidak lebih sifatnya adalah defensif, bukan ofensif. Nah, ketika dalam perjalanan sejarah Islam yang sampai sekarang udah 1400 tahun ini, apakah itu zaman Khulafaur Rasyidin, apakah zaman Daulah Umayyah, Abbasiyah, di Cordoba, di Turki dan sebagainya, ketika mereka melakukan ofensif kepada negara lain, saya kira itu bukan kehendak Allah, tapi keinginan raja-raja ingin memperluas kerajaannya. Yang faktornya faktor ekonomi sangat penting sekali. Karena ketika nyerbu, bayangkan kayak apa kekayaannya. Karena zaman dulu perang itu seperti bisnis. Tanahnya kan langsung tunjuk dari ujung ke ujung, punya gue semuanya. Nanti orang yang ditangkapin, dijadikan budak, dijualkan, penghasilan luar biasa. Dan itu kan sangat subur sekali perdagangan manusia pada waktu itu. Nah, ini kan tidak mungkin Allah menyuruh semacam itu. Jadi tolong jangan menjelek-jelekan Allah lah. Kalau menyalahkan manusia nggak ada masalah, nggak murtad kok. Betul nggak? Iya. Jadi artinya kata jihad itu sendiri, kalau kita kembalikan kepada asalnya dari jahada, ada ijtihada, ya kan, al-juhdu, al-mujahada, itu maknanya lain lagi. Al-jihad sama para ahli fikih yang bekerja siang malam, bekerja keras, namanya mujtahid. Seorang sufi yang bertapa bertahun-tahun namanya mujahadah. Melawan nafsu kita juga namanya jihad, malah itu namanya jihadul akbar. Ya, jihad dalam bentuk peperangan adalah jihadul asghar. Jadi jihad dalam artian itu lebih banyak dipakai kepada kerja keras. Ya, menjalani kehidupan dengan kerja keras, bukan dengan santai. Adapun kalau jihad itu dalam artian perang, itu istilahnya bergeser menjadi qital. Qital itu perang secara fisik, tentara. Tetapi itu juga Allah mengizinkan Islam perang itu adalah memerangi orang yang memerangi kamu, yang mengusir kamu dari tanah air kamu. Nggak bisa ujuk-ujuk orang ada salahnya diperangi. Memangnya Islam hukum rimba? Kalau ada yang melakukan, itu kejahatan penguasa, bukan kejahatan Tuhan. Mana mungkin Tuhan mengizinkan membunuh orang semacam itu? Di mana ayat-ayat damai? La ikraha fiddin, qad tabayyana minal ghayy. Ya, law syaa Allah la ja'ala la amana nasu fil ardi jami'a, kulluhum jami'a. Allah berkehendak bisa saja orang sealam dunia beriman semuanya. Afatukrihun nasa an yakunu mu'minin? Hai Muhammad, apakah engkau ingin memaksa manusia suruh beriman semuanya? Kamu tidak ditugaskan memaksa manusia. Nah, inilah jadi persoalannya. Jadi inilah jadi perkembangan selanjutnya, akhirnya sampai orang murtad dibunuh, orang tidak sholat dibunuh, orang tidak zakat dibunuh, orang berzina dibunuh, bukan jilid dibunuh, rojam. Ini dari mana datangnya? Ya itulah dalam sejarahnya memang. Ngomongnya gimana jadinya? Ini nanti ada yang tersinggung lagi. Tanggung jawab ya. Jadi mungkin begini masalahnya, Mak. Seringkali mungkin Abu Hurairah tuh dipanggil bahasa Jawa ya. Canggah Hurairah, tak pernah hadis saja. Kira-kira sebagai payung hukum gitu. Seperti hadis umirtu an uqatilan nas.
Itu kan di dalam Al-Quran nggak ada orang tidak berdasarkan dibunuh, itu nggak ada. Iya. Berdasarkan hadis. Orang murtad dibunuh juga nggak ada berdasarkan hadis. Man badala dinahu faqtuluh. Di Al-Qurannya nggak ada. Ini kan persoalannya. Jadi kita menjadi kompleks sekali persoalannya. Jadi hadis itu kan, itulah Imam Syafi'i juga menyebutkan hadis menjadi sumber hukum kedua. Ini kan persoalan, dan akhirnya dikumpulkannya setelah 130 tahun kemudian, yang orangnya sudah itu. Jadi ketika dalam hadis sendiri juga menjadi banyak pertanyaan ya, jadi menjadi rumit bagi kita. Saya sepakat dengan Gus Dur sama kok dalam diskusi. Jadi serba sulit. Ini Abu Hurairah masuk ke Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Hanya 3 tahun. Hadis-hadis yang diproduksi oleh Abu Hurairah itu sepertiga jumlah hadis yang ratusan ribu itu. Artinya setiap hari berapa puluh hadis. Dan sampai hadis-hadis yang sifatnya privat Kanjeng Nabi. Abu Hurairah itu kok berani-beraninya bercerita tentang kehidupan pribadi Kanjeng Nabi. Dalam bulan puasa Kanjeng Nabi mencium Siti Aisyah sambil ngemut-ngemut lidahnya Siti Aisyah. Ini kurang ajar banget ada semacam ini. Di Al-Quran saja ditutup rahasia Nabi itu, tidak pernah diceritakan. Kok dalam hadis diceritakan semacam itu? Memangnya ada CCTV? Sampai tahu persis ngemut-ngemut lidahnya. Dan itu kan tidak boleh dong diceritakan Nabi begitu tuh. Punten ini memang. Saya daripada mempercaya hadis-hadis yang merendahkan martabat Nabi, saya kan lebih utama untuk menghormati Kanjeng Nabi aja.